Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Semua orang pasti akan berkorban demi anaknya. Begitu juga dengan orang tuaku. Bapak dan ibu akhirnya sepakat menjual tanah milik ibu di kampung demi untuk membayar biaya rumah sakit. Saat itu belum ada bantuan kesehatan dari pemerintah. Dari rumah sakit aku langsung dibawa ke rumah di kota. Meskipun merantau, tapi bapak dan ibu sudah memiliki rumah sendiri. Lelah mengontrak dan sering pindah membuat bapak bertekad untuk bisa membangun rumah. Alhamdulillah, ucap ibu setelah kami semua turun dari mobil yang bapak sewa. Bapak menurunkan rangsel dan mencari sesuatu di dalam tas kecilnya. Hingga benda pipih terbuat dari besi itu ketemu dan berhasil dimasukkan ke lubang pintu. Assalamualaikum, seru bapak memasuki rumah besar yang masih berdinding bata merah. Waalaikumsalam. Dek, mataku mulai mencari sumber suara. Karena jelas sekali itu bukan suara bapak, ibu, apalagi aku. Perlahan aku masuk, tak lupa mengucapkan salam lebih pelan. Masih ada rasa takut menyelimuti, meskipun ini rumah sendiri. Kalau ada yang ucap salam, Mbok Yo dijawab. Keluh bapak menghampiriku yang mematung di ambang pintu. Iya pak, waalaikumsalam. Ayo masuk Nduk, kamu tidur di kamar depan aja, nggak apa-apa. Ntar ibu sama bapak tidur di kamar belakang. Ibu membukakan pintu kamar utama dan mulai merapikannya. Udin tidur di mana, Bu? Udin tidur di kamar tengah, sebelah anak tangga itu. Ibu menunjuk ke arah anak tangga. Udin adikku yang ketiga. Selama ini memang dia ikut dengan bapak dan ibu. Nenek dan kakek sudah angkat tangan jika disuruh mengasuh 4 anak. Ibu juga tidak bisa ikut KB karena penyakit asmanya. Jadi waktu itu Udin umur 9 tahun dan ibu sedang mengandung anak kelima. Kamar utama yang luas justru terasa aneh. Terbiasa tidur di kamar yang hanya 2 kali 2 meter. Dan sekarang harus tidur di kamar seluas ruang tamu. Ranjang besar dengan kasur spring bed ukuran jumbo. Aku duduk di tepi ranjang, mulai meratapi hidup yang masih tak bisa ku mengerti. Segala penampakan, suara asing, dan penyakit yang tak pernah ketemu. Semua itu membuatku pusing. Ku jatuhkan tubuh ke kasur dan memejamkan mata. Berharap semua sudah berubah normal saat terbangun nanti. Nita, ayo ke sini. Suaranya terdengar parau, serak dan berat. Tubuhku mulai bangkit dan berdiri. Kaki mulai melangkah maju. Semakin maju semakin menjadi jauh dan tiba-tiba bayangan itu tertawa menyeramkan. Suaranya melengking dan membuatku tak bisa bergerak. Bibir bungkam, tubuh kaku, mataku pun terasa berat. Ku coba melafalkan semua, tapi tak kunjung bisa. Bismillah. Akhirnya bisa terucap kalimat basmalah dari lisanku. Mataku mulai bisa melihat dan aku masih di atas kasur. Astagfirullahaladzim, cuma mimpi. Sayup-sayup terdengar suara azan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Aku bergegas keluar kamar menuju kamar mandi. Semua ruangan terlihat sepi. Perhatianku masih tertuju pada kamar di lantai 2. Rasa-rasanya ada hawa yang berbeda di sana. Entah itu hanya perasaanku saja atau memang benar. Bu, Pak, Mbak Nita sudah pulang. Udin yang tiba-tiba ada di belakangku membuatku kaget. Ih kamu Din, bisa nggak sih kalau nggak ngagetin gitu?
Maaf mbak, kan cuma nanya. Ya wis, aku mau mandi, gerah. Tinggal aku duduk sendiri di ruang makan. Duduk di kursi kayu dengan meja memanjang di dekatku. Ada rice cooker dan dispenser nangkring di atasnya. Niat ingin melihat apa masakan ibu hari ini, malah justru dihadapkan pada penampakan lagi. Tepat saat ku tengok ke arah kiri, dia duduk di kursi yang sama. Selisih satu kursi denganku. Bola matanya yang putih membuatku bergidik. Tubuhnya diam, kaku dan tidak bergerak. Namun giginya yang terlihat tajam itu menyeringai dengan senyum yang menakutkan. Tak lama dia mendesis dan menjulurkan lidah. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Seruku sambil menutup mata dengan kedua telapak tangan. Sesekali mata ini mengintip, apakah dia masih ada atau sudah hilang. Nyatanya dia masih di sana dengan tampilan lusuh dan bau amis. Kamu mau makan, Dok? Ibu ambilkan yo. Ibu yang baru saja keluar dari ruang sholat langsung mendekatiku. Seketika aku menengok ke arah ibu, dan ketika menengok ke arah sebelah lagi, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Sore itu langit begitu indah dengan cahaya jingganya. Aku duduk di teras menikmati nuansa sore yang syahdu. Berjarak 3 rumah di ujung jalan ada sebuah lapangan. Di sana ramai remaja berlarian menggiring bola. Wah, ramai juga cowok di sini. Ocehku sendiri. Membahas cowok, aku jadi ingat Ardi, Pandu, dan Mas Ramlan. Apakah mereka mencariku? Atau sudah lupa padaku? Nenek dan kakek pasti merindukanku. Mereka hanya mengantarku sampai rumah sakit kota kemarin. Saat mobil sewaan kembali, kakek dan nenek juga ikut pulang. Asik melamun, ternyata ada yang mengamatiku dari jauh. Tak sengaja, mata ini beradu dengan matanya. Meskipun jaraknya agak jauh, tapi jelas terlihat dia sedang memandangku dalam diam. Itu beneran cowok atau penampakan ya? Rupanya dia lelah. Persekian detik menatapku dari jauh. Dia beranjak pergi. Hari sudah nyaris gelap. Langit jingga dihiasi burung-burung berbaris menuju singgasananya. Berarti tadi beneran manusia. Aku cekikikan sendiri, menertawakan prasangka yang terlampau berlebihan ini. Tapi tunggu dulu, ada suara lain yang kudengar. Refleks kuhentikan tawa dan celingukan mengitari seluruh halaman. Tidak ada orang sama sekali. Lalu suara siapa tadi? Jelas sekali bukan suaraku. Kurasa pendengaranku semakin peka saat ini. Maghrib, Dok, masuk. Bapak mulai memberi komando. Dengan setelan baju koko dan sarung kotak-kotak serta peci hitam yang bertengger di kepala, sudah siap menuju masjid. Setiap kali masuk ke rumah, hawa yang kurasakan begitu beda. Ada rasa panas yang aneh, apalagi kamar yang ada di lantai 2. Rasanya seperti ada yang menarik perhatianku. Tapi aku belum berani untuk naik, masih belum siap melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dari kemarin. Rumah yang luas dan besar terletak di antara rawa dan bangunan kosong, menambah kesan horor jika malam tiba. Saat maghrib suasana mulai sepi. Ibu sholat di kamar, Udin dan bapak pergi ke masjid. Tinggal aku sendirian yang duduk di ruang tamu. Tamu bulanan yang datang tak diundang membuatku harus libur sholat. Tiba-tiba ada bau singkong yang dibakar. Baunya harum dan sedap. Aku suka sekali singkong bakar, tapi siapa yang maghrib-maghrib begini membakar singkong? Aku lekas berjalan menuju teras. Pintu yang tadi sudah kututup malah kubuka lagi. Padahal jelas maghrib masih belum selesai. Kata ibu, kalau maghrib kita semua harus masuk dan pintu ditutup supaya jin dan setan tidak masuk ke rumah membawa keburukan. Masih jelas teringat wejangan itu. Tapi entah kenapa rasa penasaranku lebih mendominasi. Ku tengok sebelah kiri, hanya ada hamparan ilalang di pinggir rawa yang sepi. Sebelah kanan, rumah tetangga yang jarang ada di rumah. Depan rumah ada rumah kosong yang ditinggalkan begitu saja karena sering kebanjiran. Mungkin pemilik rumah memilih pindah ke tempat lain
Sudah mengelilingi halaman depan, tak ada tanda-tanda orang membakar singkong. Bahkan di luar bau bakaran itu tak lagi tercium. Kok aneh sih? Padahal tadi baunya singkong banget. Kok sekarang baunya hilang? Mulutku tak berhenti menggerutu. Lebih baik masuk dan tutup pintu. Baru saja melewati garis pintu, bulu kuduku mulai meremang. Seperti ada hembusan nafas terasa semilir melewati tengkuku. Aku berusaha tidak peduli, mencoba cuek dan melangkah perlahan. Kakiku terasa berat, seperti ada yang menarik. Ingin sekali rasanya melihat ada apa di belakang, namun rasa takut mengalahkan warasku. Akhirnya aku pasrah, kubalikan badan dan apa yang terjadi. Sosok yang nyata dalam seumur hidupku. Makhluk menyerupai gorila. Dengan bulu di sekujur tubuhnya, posturnya besar dan tinggi, nyaris tak terlihat jelas wajahnya. Dengan mata merah menyala, kini berdiri di hadapanku. Astagfirullahaladzim. Kulafalkan doa apa saja sebanyak-banyaknya dengan mata terpejam. Tak sanggup jika harus menatapnya lebih lama. Kamu ngapain maghrib begini di depan pintu, Nit? Suara ibu membuyarkan ketakutanku. Ibu, tak peduli dengan sosok menyeramkan tadi, aku berlari memeluk ibu yang berdiri di batas ruang tengah. Lah, kamu kenapa, Tonit? Kayak orang habis lihat setan aja. Gerutu ibu yang juga kaget mendengar teriakanku dan tiba-tiba memeluk. Aku lupa, bapak dan ibu gak boleh tahu tentang ini. Kurenggangkan pelukan dan berbohong. Ku bilang ada kecoa lewat di bawah kaki saat ingin menutup pintu. Beruntung ibu percaya dan tidak curiga. Masih belum bisa lupa sosok yang kulihat mirip gorila itu. Sungguh menyeramkan. Sama seperti yang pernah kubaca di buku cerita horor. Makhluk yang bentuknya seperti itu bernama Gendruwo. Maghrib berlalu, Isya pun sudah terlewat. Hari semakin sepi dan gelap. Bapak dan ibu memanggilku ke kamar, sedang Udin ada di kamarnya sendiri. Mungkin sedang belajar. Nita, besok kamu daftar kuliah ya. Bapak sudah ada uang untuk biaya masuknya. Ucap bapak membuatku melongo. Kuliah, Pak? Aku gak pengen kuliah kok, Pak. Ku tahu bapak sangat menginginkanku melanjutkan sekolah, tapi aku juga tahu bahwa kuliah biayanya tidak sedikit. Sedangkan masih ada adik-adik yang butuh biaya lebih. Iyo, kamu gak pengen karena malas mikir kan? Bapak pengen kamu jadi sarjana, Nit. Ya udah, kalau mau bapak gitu, Nita nurut aja. Jawabku datar. Rapat dadakan itu pun selesai. Ibu hanya diam tak berucap sepatah kata pun. Kepalaku sudah pusing, memikirkan penampakan yang semakin tak tahu diri menampakkan dirinya. Sekarang ditambah harus mempersiapkan mental masuk universitas. Rasanya ingin sekali nyebur ke sungai. Jadi ingat Winarti, Najwa, Laras, dan yang lainnya. Dulu kami sering nyebur saat jadwal pramuka, susur sungai. Meski belum lama aku di kota, tapi rasanya seperti sudah hampir melupakan kenangan saat sekolah. Kurebahkan tubuh di kasur, mencoba menutup mata, tapi tak bisa. Ada rasa kantuk menggelayut, namun untuk terpejam, berasa berat. Hanya bisa berkedip memandang langit-langit. Nita. Suara itu, suara yang sama saat pertama masuk rumah ini. Suara yang serak dan kasar, bukan suara wanita, tapi juga bukan suara pria. Lantas siapa? Sejak rumah ini jadi, bapak sama ibu gak pernah lihat atau dengar yang aneh-aneh kok. Ibu menaikkan nada bicaranya ketika aku mencoba untuk curhat masalah beberapa hari lalu. Saat setiap kali masuk rumah selalu saja ada suara aneh. Entah menjawab salam atau sekedar berdehem. Sebatas itu yang kuceritakan. Tak kuceritakan tentang Gendruwo yang juga muncul saat itu. Kusudahi pembicaraan kami karena nada bicara ibu sudah mulai meninggi. Daripada bahas yang aneh-aneh, ini uangnya.
beli keperluanmu buat acara pembekalan nanti. Ibu pun pergi setelah meletakkan uang 20.000 di atas pahaku. Setelah mendaftar di universitas dekat sini, aku sudah mendapat jadwal untuk pembekalan awal. Biasanya sih orang-orang menyebutnya dengan ospek. Nah, kalau di kampusku disebut sebagai pembekalan mahasiswa baru. Acaranya ada beberapa kegiatan pengenalan kampus dan menginap 1 malam. Permisi, beli, seruku sesampainya di warung. Datanglah seorang lelaki, tinggi, gagah, berkulit bersih, dan memiliki lesung pipi. Detik itu juga aku sadar bahwa lelaki ini adalah orang yang mengamatiku saat dia dan teman-temannya bermain bola sore itu. Beli apa? Jawabnya datar. Odol, sabun mandi, sampo, sama kertas folio. Aku menjawabnya juga dengan datar. Dia mengambilkan pesananku satu persatu, lalu memasukkannya ke kantong plastik. Berapa semuanya? Nomor HP-mu berapa? Dek, dia malah menanyakan nomor HP. Alamak, seolah tahu saja kalau aku baru dibelikan HP oleh bapak. Demi kelancaran kuliah, aku memang harus memiliki ponsel. Karena semua komunikasi zaman sekarang sudah lebih praktis menggunakan benda pipi berlayar terang itu. Entah apa yang merasuki pikiranku, dengan cuma-cuma ku berikan nomor HP-ku padanya. Dia catat di kalkulatornya dan menghitung total belanjaanku, justru dengan manual. Semua 15.000, tuturnya setelah selesai menghitung dengan jari jemarinya. Ku berikan dia uang 20.000 dari ibu tadi. Tak lama dia memberikan kembalian bersama secari kertas. Namaku Rai, simpan, ini nomorku. Caranya yang unik untuk mengajak berkenalan membuatku senyum-senyum sendiri sepanjang jalan. Kamu kenapa, Tonit? Senyum-senyum sendiri kayak gitu? Enggak apa-apa, Bu, ini kembaliannya. Seperti gadis yang lama tak mengisi hatinya dengan cinta, aku merasa sedang berbunga-bunga. Langsung kusimpan nomor lelaki itu di ponsel pemberian bapak. Kunamai dia Rai, seperti yang dia bilang tadi. Asik mengotak-atik ponsel baru, tiba-tiba ada sesuatu nampak di layarnya. Bayangan itu jelas pada layar ponsel. Ku amati lagi dan lagi, justru semakin nyata. Allahu Akbar. Ku lemparkan ponsel ke kasur dan langsung menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bukan ponselnya, tapi penampakan di belakangku yang membuatku lagi-lagi harus senam jantung. Ingin aku tidak peduli, tapi ini rumah orang tuaku. Karena sekarang aku tinggal di sini, jadi harus kupastikan kenyamananku sendiri. Nyatanya cuma aku yang mereka ganggu, bukan ibu dan Udin atau bapak. Mereka tak pernah mendapat gangguan sedikit pun. 10 menit sudah terlewat, ku ambil kembali ponsel baru yang terlempar di pojok kasur. Layar sudah menyala dan tak ada apa-apa di sana. Aku bercermin di layarnya, yang terang pun tak ada penampakan lagi. Ponsel masih di tangan, tiba-tiba bergetar dan berbunyi tanda ada pesan masuk. Hai, aku antar ke kampus ya besok, boleh? Ku baca pesan itu berulang kali, meyakinkan bahwa ini bukan mimpi. Di saat aku mengarungi hidup asing di sini pertama kali, ada orang yang dengan sukarela menawarkan bantuan. Jemariku mulai mengetik balasan, mengetik, ku hapus lagi. Begitu sampai beberapa kali. Sampai akhirnya hanya kubalas dengan satu kata, boleh. Itulah awal gerbang ceritaku di kota menjadi perjalanan panjang yang menyedihkan. Mengenal lelaki baik yang lama-lama menjadi kekasihku. Tapi bukan bahagia yang kudapat, bertubi-tubi masalah yang terjadi. 1 semesterku sama seperti usia perjalanan cintaku bersama Rai. Dia biasa antar jemput ke kampus dan main ke rumah. Hari itu maghrib baru saja terlewati beberapa detik. Dia sudah datang ke rumah. Kami berdua hanya duduk di lantai teras. Dengan cahaya langit ditemani 2 gelas teh hangat bikinan ibu. Nit, kamu dengar ada suara anak ayam gak? Tanya Rai tiba-tiba.
Iya Rai, aku juga dengar. Rai berdiri dan menyusuri halaman samping rumah. Barangkali memang ada anak ayam yang terjepit atau kehilangan induknya. Suaranya semakin samar. Aku masih duduk di lantai dan menatap langit gelap. Tak sengaja pandanganku bergeser ke arah pohon randu yang tumbuh di pinggir rawa. Astagfirullahaladzim. Kali ini aku beristighfar sepelan mungkin agar Rai tak mendengar. Sosok putih duduk di dahan pohon dengan rambut menjuntai memenuhi wajahnya. Entah itu yang namanya kuntilanak atau apalah namanya. Saat melihat penampakan itu, suara anak ayam itu pun lenyap. Tak ada apa-apa Nit. Terus tadi suara apa ya? Rai masih penasaran. Dia belum menatapku yang sedang tegang melihat penampakan itu. Merasa tidak diajukan, Rai kembali duduk di samping dan mengamati wajahku. Nita, kamu lihat apa sih? Dia penasaran dan ikut mendongak ke atas. Kubiarkan saja begitu. Jika dia bisa melihatnya, maka aku akan bersyukur telah memiliki teman baru. Tapi jika tidak, ya sudahlah, biar ku nikmati semua ini sendiri. Ada apa di atas Rai? Tanyaku bergantian menatapnya. Gak ada apa-apa, buah randu tuh banyak. Aku menghela nafas, berarti dia tidak bisa melihat apa yang kulihat. Kubiarkan saja makhluk itu tetap bergelayut di atas sana. Berpamit untuk tidur adalah senjataku untuk menyuruh Rai pulang. Dia pun pamit dan melesat pergi. Bilang sama Raindo, jangan terlalu sering main, gak enak sama tetangga. Ucap ibu yang tiba-tiba masuk ke kamar. Iya bu, nanti Nita bilangin. Ucapku datar. Dalam hati aku merasa ibu sudah menjadi korban omongan tetangga yang tak penting. Padahal Rai main ke rumah hanya beberapa kali dalam seminggu. Tapi yang namanya hidup di kota harusnya tidak sama seperti di kampung. Zaman di kampung, Mas Ramlan setiap malam datang ke rumah, tapi nenek biasa saja. Tetangga juga tidak ada yang sibuk menguliti urusan kami. Pagi itu cerah, setelah semalaman tidur nyenyak. Kupastikan lagi mengintip pohon randu. Masih adakah sosok itu di sana? Nyatanya dia masih ada, masih dengan posisi yang sama. Hanya lebih terlihat transparan karena sorotan cahaya pagi. Andai saja aku bisa bicara denganmu, ucapku ngelantur begitu saja. Detik itu juga seperti ada yang berbisik di telinga, mengucapkan kata-kata hingga merasuk ke hatiku. Aku bisa merasakan sesuatu kejadian miris yang terjadi. Seorang wanita yang diculik dan diseret ke dekat rawa. Di bawah pohon besar, kesuciannya dihancurkan oleh dua orang pria yang wajahnya tampak buram. Lalu ada bayangan yang membuat hatiku terasa diiris. Air matanya luruh membasahi pipi. Dengan sadis, mereka menggantung wanita itu hidup-hidup di pohon randu. Dalam keadaan pakaian tercabik-cabik, darah segar mengalir dari sela-sela kemaluannya, dan dia mengerang kesakitan. Cukup! Teriakku menutup kedua telinga. Nita, kamu kenapa? Bapak berlari menghampiriku dan memelukku. Rai sudah ngapain kamu? Tanyanya panik. Dalam hati ingin sekali cerita bahwa ini bukan masalah Rai. Ini masalah yang tak semua orang bisa mengerti. Masalah rumit yang aku sendiri juga bingung menjelaskannya. Enggak pak, bukan Rai. Lah, kalau bukan Rai siapa? Yo pokoknya bukan Rai pak. Bukan urusan cinta, titik. Jadi begini rupanya. Merasakan sesuatu yang terjadi pada mereka yang tak kasat mata. Kukira semua ini tak pernah ada, tak pernah bisa dilakukan manusia biasa. Nyatanya kali ini Tuhan membuka mata batinku. Sudah terlampau dalam. Aku tak mau merasakan semua ini lebih lama lagi. Nita, nanti sore aku ajak nonton bola ya. Ucap Rai di telepon. Di mana? Aku gak suka bola Rai. Aku yang main kok Nit. Kemarin aku juga main, tapi jauh tempatnya. Jadi gak ngajakin kamu. Sekarang dekat di stasiun C. Baiklah, lihat nanti. Aku mau siap-siap berangkat ke kampus.
Nanti gak usah jemput ya, aku sama bapak. Sambungku, pembicaraan kami pun berakhir. Pak, nanti aku diajak Rai nonton bola, boleh? Bapak yang masih berkutat dengan helmnya pun tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Nonton bola? Di mana? Di stasiun C, Pak, katanya. Ya sudah, pulangnya jangan sampai malam. Dengan girang aku masuk rumah. Tak lupa ku ucap salam dan seperti biasa, ada yang menjawab salamku dengan suara yang asing. Karena sudah niat untuk biasa saja, ya aku tak repot lagi dengan itu. Loh Bu, di luar ada motornya Rai. Orangnya mana? Ibu yang sedang melipat baju pun berhenti sejenak dengan mengamatiku lekat-lekat. Itu lagi sama adikmu, ndang mandi sana, udah ditunggu dari tadi kok. Emang dia udah pamitan toh Bu? Kebanyakan tanya, udah nanti dia keburu bosen. Ibu beranjak dari duduknya dan membawa setumpuk lipatan baju ke kamar. Aku pun bergegas mandi dan bersiap. Jarak rumah dari stasiun juga hampir sama seperti ke kampus. Bedanya kalau kampus ke arah utara, sedangkan stadion ke arah selatan dari rumah. Tak sampai 15 menit kami sudah sampai. Aku memilih duduk di barisan yang sepi, nomor 3 di barisan paling bawah. Sementara si masih sepi, lama-kelamaan semakin ramai. Ada 2 ibu-ibu duduk persis di depanku. Tak lama pertandingan pun dimulai. Rai sebagai penjaga gawang. Beberapa menit pertama pertandingan berjalan biasa. Riuh sorak-sorai penonton menghiasi pendengaranku yang tak suka keramaian. Risih, malas dan ingin pulang rasanya. Tapi pertandingan semakin memanas. Itu kipernya gimana sih? Nangkap bola gitu aja, kok nggak bisa? Bodoh banget. Ibu-ibu di depanku mengumpat Rai dengan kata kasar. Awalnya aku masih biasa saja. Kupikir wajar begitu. Kesal karena harus kebobolan. Tapi lama-lama ucapan ibu itu semakin meracau. Kata-kata kasar bolak-balik diserukan. Padahal sudah jelas dia itu wanita, tapi bicaranya miris sekali. Emosiku mulai tak karuan, kepalaku pusing, tengkuku berat. Pandanganku mulai kabur. Ada sosok berbeda muncul dari tribun bawah. Apa? Dia terbang. Semakin mendekat, semakin aneh aura yang kurasakan. Sejuk seperti angin sepoi-sepoi membuat mataku ingin terpejam. Entah berapa lama pertandingan terjadi setelah kebobolan tadi. Bahkan aku sudah tak peduli. Rasanya aku sedang dibuai oleh lembutnya sentuhan sosok wanita itu. Tiba-tiba aku tersadar, tribun sudah sepi. Rai datang mendekat dan mengajakku pulang. Sepanjang perjalanan kami saling diam. Tak bicara atau membahas tentang keseruan pertandingan tadi. Aku juga lebih fokus pada bayanganku sendiri. Rasanya aku masih diikuti oleh sosok itu. Perasaan nyaman seperti dibawa terbang membuatku seolah tak sadar. Udah sampai Nit, ucap Rai mematikan mesin motornya. Aku masih diam, suara Rai masih jelas terdengar, tapi fokusku hilang entah kemana. Mungkin jika Rai melihat dengan detail, pandanganku pasti kosong. Karena aku sendiri tak bisa melihat dunia nyata, rasanya ringan. Seperti terbang dalam buayan dan enggan tersadar. Tapi telingaku masih bisa mendengar. Nita, sadar Nit. Ya, itu suara Rai. Dia memintaku sadar. Apakah aku pingsan? Padahal aku masih bisa mendengarnya. Hanya aku benar-benar tak melihat dia ada di sekitarku. Aku merasa sedang berada di dunia lain. Loh, Nita kenapa Rai? Awalnya gimana? Ya Allah Nita. Suara-suara itu terdengar panik. Ada suara menangis dan teriak yang semakin ramai. Aku mendengar, tapi aku tak sadar. Hingga perlahan aku benar-benar sudah tak tahu lagi apa yang terjadi. Semua gelap. Sayup-sayup ku dengar suara azan. Ada suara orang mengaji. Ada juga suara orang menangis. Beberapa suara orang bicara juga jelas terdengar. Perlahan mataku mengerjap, menahan silau cahaya lampu. Badanku kaku, sakit, perih. Nita, ya Allah Nduk, kamu sudah sadar?
Alhamdulillah. Ibu memelukku dengan tangisan tak berhenti. Matanya sembab, bajunya kuyup karena air mata, dan tak kunjung melepaskan pelukannya. Kupandangi sekitar, ada beberapa tetangga yang saling bisik. Rai dan orang tuanya sedang mengaji di dekat anak tangga. Di ruang tamu juga ada beberapa orang saling bicara. Bu, kok rumah kita ramai? Tanyaku lirih. Kamu habis kerasukan, Nit. Tangannya bapak kena pisau yang kamu pegang. Kamu ngamuk, banting barang-barang dan bawa pisau. Bapak mau nolong malah kena. 3 bapak-bapak juga mental, kamu tendang, Nit. Ibu menceritakan yang terjadi dengan air mata yang tak berhenti menetes. Sehebat itukah yang terjadi? Terakhir kali aku kerasukan saat masih di sekolah dulu. Dan sekarang terjadi lagi sampai harus memakan korban. Antara tak percaya tapi nyata. Aku hanya bisa melamun membayangkan yang ibu ceritakan. Selama tak sadar, aku tak tahu apa yang terjadi. Hanya beberapa hal yang ibu ceritakan padaku setelah sadar. Kata ibu besok rambutku harus dipotong seperti lelaki. Alis juga harus dicukur separuh. Mendengar itu jelas aku menentang. Rambut sepunggung yang tahunanku nanti panjangnya harus kurelakan tanpa sebab yang pasti. Ini semua demi kebaikanmu, Nita. Ibu mengelus punggungku dan merayuku untuk menyetujuinya. Tapi kenapa, Bu? Apa sebabnya? Kan sayang, Bu. Rambut udah panjang gini kok dipotong. Jawabku mulai sesak, ingin sekali menangis, tapi tertahan oleh emosi. Kata yang ngerasuki kamu kemarin, kecantikanmu menyaingi ratu di kerajaan mereka. Jadi kalau mau kamu selamat, kamu harus nurut, Nit. Bapak menjawab dengan lantang. Dia keluar dari kamar setelah mengganti perban yang membalut jarinya. Aku semakin bingung melihat bapak sampai terluka gara-gara aku. Tapi aku sendiri juga tidak rela jika rambutku dipotong habis. Ini mahkotaku, keindahanku, dan kunci kecantikanku. Bagaimana jika nanti malah Rai menjauhiku setelah ini? Banyak pertanyaan dalam angan merasuk warasku. Ya sudah, Bu, Pak, aku nurut. Siang itu juga aku ke salon diantar Udin. Rambutku yang sepunggung akhirnya harus kurelakan dipotong menjadi pendek, sangat pendek, sama seperti rambutnya Udin. Alisku yang tebal juga ikut dikerok tandas, sisa setengahnya. Air mataku luruh, nafasku sesak, dadaku kembang kempis di depan cermin besar, masih berbalut kain penutup di salon. Udah, Mbak, ayo pulang. Mungkin Udin terharu. Dia mengajakku pulang dengan nada bicara lembut dan merangkulku pelan. Pemilik salon memandangku nanar. Kabar tentang kerasukanku sudah menyebar kemana-mana rupanya. Antara malu, sedih, takut, benci, semua jadi satu. Sesampainya di rumah, aku langsung berlari ke kamar. Pintu kukunci. Aku meringkuk di kasur, memeluk guling. Kutuangkan sedihku, marahku, kecewaku dengan tangisan. Tuhan, apa salahku? Sebenarnya aku salah apa, Tuhan? Ini tidak adil. Bukan aku yang meminta agar bisa melihat mereka. Tapi kenapa ini terjadi padaku? Aku juga tak meminta bisa berurusan dengan mereka. Tapi kenapa kau biarkan mereka menggangguku, Tuhan? Aku marah, ingin sekali memaki takdir saat itu. Emosiku semakin menjadi, bahkan aku mulai berubah menjadi gadis temperamental. Sedikit saja ada yang salah, aku langsung marah. Beruntung Rai masih setia, apapun yang terjadi padaku. Dia yakin akan ada penawarnya. Hari demi hari kulalui dengan murung dan tersiksa. Penampakan mereka sudah tak kuanggap lagi sekarang. Sesuka mereka saja mau apa. Berkali-kali mereka menampakkan diri, aku tak peduli. Bapak dan ibu menghubungi semua saudara, mencari tahu orang yang bisa menyembuhkan keadaanku ini. Dari beberapa orang yang dipanggil dengan sebutan orang pintar itu, tak ada satupun yang berhasil. Solusi yang mereka berikan pun berbeda dan aneh-aneh. Tolong Pak, kali ini saya mohon, sudah 5 orang gagal terus.
Bapak memohon di depan si orang pintar yang berjenggot panjang itu. Mandikan anakmu dengan air rendaman baju pengantin milik buliknya. Dia terkena sawan manten dari pernikahan buliknya, adik dari istrimu. Mendengar kata-katanya sontak aku kaget. Bagaimana bisa keadaanku dikaitkan dengan pernikahan bulikku? Sangat aneh. Sedangkan bulikku menikah saat aku masih kelas 3 SMP. Semakin emosi saja aku dibuatnya. Mau seemosi apapun, akhirnya aku menuruti kata-kata orang tua. Bulikku datang ke rumah dengan membawa bekas baju pengantinnya. Kebetulan baju pengantinnya hasil jahitan sendiri, bukan sewa. Tapi apa yang terjadi? Meski sudah mandi dengan rendaman baju pengantin, semua yang terjadi masih tetap terjadi. Hari itu sudah keempat minggu aku kerasukan berulang kali. Seluruh komplek mungkin sudah hafal. Poro-poro teman, Rai saja tidak pernah lagi datang ke rumah. Meski sebenarnya dia menelpon dan mengirim pesan berulang kali. Nenek dan kakek baru saja datang dari kampung. Nuril dan Isti, kedua adikku pun turut serta. Sudah liburan sekolah rupanya, jadi mereka bisa ikut. Kamu apa kabar, Nduk? Kok ada-ada aja toh musibahnya? Alih-alih tanya kabar, nenek justru mengeluhkan nasibku. Baik, Nek, ya sudahlah, gak usah terlalu dipikir, mungkin sudah takdirnya begini. Jawabku pasrah. Nenek memelukku, air matanya tumpah ruah. Lisannya sudah tak mampu berucap. Bahasa tubuhnya yang berbicara. Pelukannya lebih erat dengan isak tangis yang tak kunjung mereda. Dalam hati aku memohon kepada Tuhan agar semua ini segera selesai dan diberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hari-hariku kembali membaik saat adik-adikku liburan. Aku harus masuk kampus karena ujian akhir semester 1. Lama tidak masuk, sekali masuk langsung mengerjakan ujian. Otakku panas, tapi masih bisa kulalui dengan baik. Namun kebahagiaan itu pun tak berlangsung lama. Seminggu setelah ujianku usai, kami mendapat kabar buruk. Bapak di PHK, Nit. Ibu menangis terseduh di pojokan. Aku yang baru saja sampai rumah tentu saja kaget. Bapak di PHK. Ibu baru 2 minggu melahirkan. Udin masuk SMP. Lalu otakku seperti diremas. Ku yakin sekali tabungan bapak juga sudah menipis. Untuk membawaku berobat berulang kali saja sudah habis jutaan. Sabar, Bu, biar Nita yang ngalah. Ku peluk erat ibu. Pengurangan karyawan yang tiba-tiba membuat kami semua juga merasakan dampaknya. Bisa tidak bisa, aku harus kerja supaya bisa meringankan beban orang tua. Akhirnya Udin disekolahkan di kampung. Menurut nenek dan kakek, sekolah di kampung lebih murah biayanya. Aku juga harus merelakan DU dari kampus lalu melamar kerja sebagai buruh pabrik. Rai yang sudah lama tidak berkunjung ke rumah tiba-tiba datang pagi itu. Nit, apa kabar? Sapanya. Dia membawa bungkusan dan membawanya masuk. Tanpa ku jawab, dia masuk begitu saja, seolah di rumahnya sendiri. Aku antar ya, Nit. Rai tiba-tiba keluar dan mencegat langkahku. Gak usah, Rai, nanti orang tua kamu marah. Dia menarik tanganku hingga tubuh kami nyaris berpelukan. Apa-apaan sih, Rai? Seruku kesal dan mendorong tubuhnya. Orang tuaku tidak marah, Nit. Kamu jangan begitu dong. Dia masih berusaha mendekat. Aku terus berjalan menuju gang. Dia masih mengikuti dengan motornya, bahkan tak peduli banyak orang yang melihat. Aku takut mereka berpikir yang macam-macam. Terpaksa kuhentikan langkah dan balik padanya. Apa maumu, Rai? Aku mau antar kamu. Maaf jika selama ini aku tidak pernah ada kabar. Tapi sekarang aku janji akan selalu ada buatmu. Rayuannya berbeda. Jika biasanya aku selalu luluh, kini tidak lagi. Aku merasa asing padanya, namun tawarannya tentu ku terima. Demi menjaga nama baik orang tua di mata tetangga. Sampai di pabrik aku langsung pergi tanpa pamit. Sekilas kulihat dia memandangku lekat-lekat. Masih di atas motornya. Hingga sampai aku masuk pintu gerbang. Memang ada yang aneh.
Rasanya berbeda setelah lama tak berjumpa. Hari pertama di pabrik berjalan mulus. Pekerjaan bisa kupahami dengan cepat dan mudah. Mandor memuji dan membuatku lebih diandalkan. Tapi semua tak pernah berjalan mulus. Selalu saja ada kerikil tajam menghalang. "Hai, boleh kenalan?" Sapa seorang pria berseragam sama denganku. "Iya, aku Huda. Namamu?" "Namaku Nita." Laki-laki aku hanya menjawab seperlunya, tak ingin terlalu dekat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pekerjaanku semakin lancar. Perkenalanku dengan Huda dan teman-temannya semakin membuatku betah di sana. Beberapa kali ada penampakan, tapi sudah terlalu biasa bagiku. Hanya Rai yang mengerti itu. Ya, meskipun aku dekat dengan rekan kerja, tapi hubunganku dengan Rai juga sudah membaik. Gaji pertama aku berikan tanpa sisa pada orang tuaku. Beberapa lembar uang itu tidak sebanding jika harus membandingkan dengan perjuangan mereka selama ini. Apapun yang terjadi, aku harus menahannya sendiri. Sudah cukup untuk tidak menyusahkan mereka lagi. 3 bulan sudah aku coba bertahan, menahan sakit kepala yang sama seperti kala itu. Mandor yang tadinya baik, sering uring-uringan tak jelas melihat pekerjaanku yang lelet dan berantakan. "Kamu kenapa, Nit? Kok pucat gitu?" tanya Huda padaku di sela jam istirahat. "Nggak tahu mas, kepalaku sakit." Saking sakitnya membuatku langsung menyandarkan kepala di bahunya. Semua orang yang ada di lokasi tentu saja melihat. Posisi kepalaku yang ada di bahu Huda seolah menandakan kedekatanku dengannya. Padahal itu murni karena sudah tak sanggup menahan sakit yang menyiksa. "Badanmu panas loh Nit, ayo ke klinik." Dia memapahku, tapi aku lunglai dan terjatuh. Dengan gesit dia langsung membopongku dan membawa ke klinik pabrik. Ditemani Ana dan Widi yang mengikuti dari belakang. Aku tidak pingsan, hanya lemas dan merasa sakit yang mencengkram di kepala. Ana mengompresku dengan air es. Widi memijit kepalaku dengan tangan lembutnya. Sedangkan Huda, dia memegang tanganku seolah dia adalah kekasihku yang sedang khawatir. Sedikit demi sedikit kulepas genggamannya. Aku tak ingin ada gosip yang salah. "Aku sudah enakan kok mas," ucapku padanya. Bel masuk pabrik pun sudah berbunyi. Ana dan Widi lebih dulu pamit kembali bekerja. Huda masih di klinik, memandangku tak berkedip. "Nita, apa kamu tidak merasakan sesuatu saat dekat denganku?" Mataku terpasung oleh pandangannya. Jantungku mulai berpacu tak berirama. Harus kujawab apa pertanyaan konyolnya itu? "Maksudnya?" tanyaku pura-pura tak paham. "Aku menyukaimu, aku ingin melamarmu Nit." Dia menggenggam jemariku dengan kedua telapak tangannya. Maaf, tapi aku..." Belum sampai ku jawab pertanyaannya, tiba-tiba Pak Anton, mandorku, masuk ke klinik. "Nita, kamu kenapa? Kalau sakit pulang saja, nggak apa-apa." Pak Anton mendekat dan menyentuh dahiku. "Terus kamu ngapain di sini, Yud? Bukannya balik kerja? Sana masuk, biar Nita diantar satpam nanti." Sambungnya lagi. Huda pun pergi. Dia masih memandangku dengan tatapan penuh harap. Sedang Pak Anton pergi memanggil satpam. Tinggal aku sendiri di klinik. Ruangan yang kecil dan lembab ini menyimpan hawa mistis. Ada makhluk kecil rambutnya gondrong, bergigi runcing sedang asik menghisap sesuatu di pojok kotak P3K yang tertempel di dinding. Ya, makhluk itu melayang. Dia kecil sekali, seukuran botol sirup. Tubuhnya dipenuhi rambut yang panjang dan gimbal. Entah dia melihatku atau tidak, karena sedari tadi asik menghisap sesuatu tanpa menoleh ke arahku. "Nita, itu Pak Satpamnya. Kamu pulang diantar dia ya." Aku hanya mengangguk dan mulai berdiri. Satpam yang masih muda itu mempersilahkanku lewat lebih dulu. Sebelum ku tinggalkan klinik, aku masih penasaran dengan makhluk tadi. Saat kulirik tepat sekali, makhluk itu menatapku. Matanya melotot seperti mau copot. Aku kaget dan malah pingsan seketika.
Entah sudah berapa jam aku terbaring pingsan. Saat mencoba untuk bangun, kepalaku berat dan dadaku sesak. Orang pertama yang kulihat saat membuka mata adalah Huda. Dia duduk di tepi bed sambil memandangku. "Aku di mana?" "Sudah, kamu jangan bangun dulu. Kamu di rumah sakit sekarang. Tadi tiba-tiba kamu pingsan. Jadi Pak Anton nyuruh aku sama satpam bawa kamu ke sini." Mata kami saling beredu. Ada perasaan aneh menyeruak dalam hati, tapi aku tak tahu apa namanya. Detik itu juga Rai datang. Ada orang tuanya juga yang ikut datang rupanya. Huda langsung mundur teratur memberi tempat. "Kamu kenapa, Nit?" kata Rai. Dia panik seolah aku sakit parah. "Gak apa-apa, tadi pingsan." Aku menyalami bapak dan ibu Rai setelah mereka mendekat dan menjulurkan tangan. Mereka membawa bingkisan dan mengobrol panjang lebar. Rai justru keluar, entah apa yang dia bicarakan dengan Huda. Mereka terlihat duduk bersebelahan. Aku bisa melihat tatapan sinis satu sama lain melalui celah jendela. Sebenarnya, Rai itu mau tak sekolahin ke akademi kepolisian di luar kota. Bapaknya kepengen dia jadi polisi, tapi dia malah gak mau. Dia bilang gak mau jauh dari kamu, ucap ibu Rai dengan nada sedikit menyindir. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Beruntung bapak datang ditemani Om Aryo saat itu. Jadi obrolan kami pun tak berlanjut. Mereka pamit pulang setelah sebentar berbincang. Begitu juga dengan Rai. "Aku pulang dulu, jangan deket-deket sama dia." Rai pamit dan mewanti-wantiku sambil melirik Huda yang kini duduk di sebelah Om Aryo. Aku bergeming dan membiarkan dia berlalu. Pikiranku masih tak karuan, tapi dia masih sempat cemburu. Bukannya memberiku semangat untuk sembuh. "Kamu kenapa lagi, Sindo?" tanya bapak. "Gak apa-apa, Pak, mungkin aku kecapean aja." Huda mendekat, menyalami bapak dengan santun dan berpamitan pulang. "Kamu lekas sehat ya, Nit, aku pulang dulu," ucapnya. Aku balas salam dan mengiyakan ucapannya. Dia itu sopan, gak kayak Rai. Celetuk bapak membuat Om Aryo langsung terbahak. Aku justru tersipu mendengar kekaguman bapak pada Huda. Memang mereka berbeda. Huda adalah pria dewasa, kalem dan sopan. Dia sangat menghargaiku selama ini. Semalaman di rumah sakit, aku tak bisa tidur. Bayanganku masih berkutat dengan makhluk kecil itu. Saat ku ceritakan sama Om Aryo, dia bilang itu jenglot, makhluk penghisap darah. Om Aryo pun mulai cerita tentang makhluk bernama jenglot itu. Mendengar cerita Om Aryo saja, aku ngilu. Sedangkan aku melihat makhluk itu secara langsung dan dalam jarak dekat. Betapa menyeramkannya ketika gigi runcingnya terlihat saat meringis dan matanya melotot seolah nyaris terlepas dari kelopaknya. Setiap manusia pasti memiliki impian dan cita-citanya masing-masing, seperti diriku yang mendambakan kehidupan bahagia, memiliki pacar yang serius dan mengajakku menikah. Sebenarnya Huda sudah masuk kriteria pria idaman orang tuaku. Tapi hatiku tidak bisa merasakan senyaman saat bersama Rai. Menginap semalam di rumah sakit, esoknya aku diperbolehkan pulang. Diagnosa sementara sih cuma kelelahan dan hipotensi atau biasa dikenal dengan tekanan darah rendah. Om Aryo dan bapak mengurus semuanya sampai ke rumah. "Udahlah Nit, kamu gak usah kerja," seloroh ibu. Aku baru saja masuk rumah, tapi ibu sudah memberiku somasi. Padahal niatku kerja cuma demi mereka. Setidaknya untuk mengurangi beban karena bisa membeli segala kebutuhan dengan uangku sendiri. "Kalau Nita nggak kerja, gimana buat beli pulsa, Bu?" "Ya kan nanti bapak bisa kasih, walaupun nggak banyak. Nggak usah pakai HP dulu kalau nggak bisa beli pulsa." Benar juga sih kata ibu, HP nggak terlalu penting saat ini. Hal yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya mata terkutuk ini bisa hilang. Aku lelah, sakit berulang kali, kerasukan dan melihat penampakan yang mengerikan. Siang yang tadinya terik berubah gelap, awan hitam berarak perlahan menutupi sinar mentari.
Cahaya kilat yang seperti flash kamera itu sudah muncul berulang kali. Angkat jemuran, Nit. Ibu lagi masak ini. Aku yang sedang menimang Alia, jadi bingung. Kalau aku pergi angkat jemuran, Alia sama siapa? Rumah sepi, bapak mengantar Om Aryo pulang. Udin juga sudah ikut nenek dan kakek pulang ke kampung. Dengan sangat terpaksa, akhirnya ku gendong Alia sambil angkat jemuran. Tiba-tiba kilat menyambar dan meninggalkan dentuman yang mengejutkan. Terang saja Alia langsung menangis histeris. Mungkin kaget. Seketika jemuran jatuh berhamburan. Gerimis pun mulai membasahi bumi. Gimana Tonit? Basah semua jemurannya kan? Omel ibu melihat pakaian yang sudah bersih dan wangi itu berhamburan di tanah. Maaf bu, habisnya gak ada yang jagain Alia. Terpaksa aku ajak angkatin jemuran. Malah ada geledek, kan kaget. Ibu yang kesal pergi begitu saja setelah menyerobot Alia dari gendonganku. Lalu kupunguti semua pakaian yang bertebaran di tanah dan mengibaskannya satu persatu. Belum basah kok. Sibuk mengibaskan pakaian, tiba-tiba nampak sepasang kaki. Pandanganku yang sedari tadi fokus ke bawah memungut pakaian langsung terkejut. Kaki siapa? Ujarku heran. Kakinya tampak telanjang, tidak memakai sandal atau alas kaki lainnya. Kulitnya putih mulus, semu kebiruan, mungkin seukuran kakiku. Tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Sibuk mengamati kaki, sampai lupa kalau gerimis semakin deras. Namun anehnya di tempat aku berdiri tidak kehujanan. Padahal jelas sekali, aku masih berdiri di halaman samping. Tidak ada atap ataupun pohon di sana. Pandanganku perlahan mengarah ke atas. Sedikit demi sedikit berpindah. Setelah betis, pahanya tertutup kain seperti kain jarik yang dililit. Semakin ke atas, bulu kuduku semakin meremang. Langsung saja kudongakkan kepala seketika itu juga. Astaghfirullahaladzim. Penampakan sosok yang memakai kebaya dan kain jarik sepanjang lutut di depanku itu tidak memiliki wajah. Tidak ada mata, hidung ataupun mulut di wajahnya. Benar-benar polos, antara bergidik ngeri, ingin lari tapi tak bisa bergerak. Dengan sabar aku melihat rintik gerimis sudah berganti menjadi hujan yang sangat deras. Aku tak merasa basah, tapi penampakan ini seperti memberi aura kesedihan mendalam. Tiba-tiba dadaku sesak, air mataku tumpah ruah. Aku menangis sesegukan. Nita, kok kamu berdiri di sini? Loh, kamu nangis? Ibu gak marahin kamu kalau kamu gak salah. Gitu aja kok nangis. Ayo masuk, jemurannya juga gak apa-apa kok, masih bersih. Ibu masih belum sadar kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Tangisanku bukan karena teguran ibu, tapi karena aura negatif yang dibawa si wanita berkebaya itu. Meski tak punya mata, tapi aku merasa dia sedang menatapku. Hingga sekelebat bayangan itu pun muncul. Seorang wanita yang sedang berjalan dengan bakul nasi di tangannya. Dia memakai jarik yang dililit sepanjang lutut dan kebaya warna hijau. Persis dengan sosok yang kulihat. Wanita itu berjalan pelan sambil sesekali mengusap peluhnya. Suasananya masih sejuk. Banyak sawah di kanan kiri. Tiba-tiba ada truk bermuatan tebu dari arah berlawanan yang mendekat. Muatannya sangat banyak sampai kelebihan batas muatan. Posisi wanita ada di jalan menanjak, sedangkan truk ada di turunan tajam. Entah remblong atau masalah teknis lain, truk tiba-tiba oleng. Kecelakaan maut itu pun tak terhindarkan. Wanita kebaya itu terseret ban truk sejauh 100 meter dengan posisi wajah menempel aspal. Entah apa yang terjadi berikutnya, karena tepukan ibu di pundak telah menyadarkanku dari pemandangan menyeramkan itu. Hujan ini loh, masuk. Aku masih bingung, ku tengok kanan kiri, tapi sosok itu sudah hilang. Apa yang hendak dia sampaikan? Kenapa hanya menunjukkan semua itu?
Menyaksikannya saja aku ngilu. Rai, setelah masuk ke ruang tengah, aku dikejutkan oleh kedatangan Rai. Sejak kapan dia datang pun, aku tak tahu. Sedari tadi sibuk dengan perjalanan astral yang menyeramkan. Udah lama? Tanyaku pada Rai. Lumayan. Oh ya, aku kesini mau kasih ini buatmu. Dia mengambil sesuatu dari saku bajunya, sebuah kotak merah. Dia membuka dan menunjukkan padaku. Cincin? Tanyaku agak terkejut. Iya, aku mau melamarmu, Nit. Aku langsung teringat pada ucapan Ibu Rai. Dia bilang ingin menyekolahkan Rai keluar kota. Hanya saja Rai yang tidak mau. Sekarang malah dia melamarku. Jika aku terima, maka aku harus hidup bersama keluarga yang sedingin es itu. Gimana, Nit? Kamu bersedia? Maaf, Rai, aku harus bilang dulu sama orang tuaku. Gak bisa kasih jawaban sekarang. Kututup kotak merah itu dan kuserahkan kembali padanya. Sejak itu hubungan kami memang sedikit berjarak. Aku tahu bahwa keluarga Rai ragu untuk menyetujui hubungan kami. Siapapun juga akan begitu. Jika tahu anaknya berhubungan dengan gadis aneh sepertiku, sering sakit dan kerasukan tidak jelas. Pikiranku yang kalut disambut takdir yang pas. Om Aryo datang ke rumah. Dia bersama seseorang, pria parubaya yang penampilannya terlihat beda dari yang biasa. Kenalin, Nit, ini Pak Hamid. Dia akan membantumu sebisanya, tapi dengan syarat kamu harus jujur. Aku langsung menyalami pria bernama Pak Hamid itu. Tatapannya adem. Melihat bola matanya seperti melihat jernihnya air telaga. Wajahnya bersih. Jambangnya yang tipis menghiasi bingkai wajahnya yang berkulit kuning langsat. Apa kamu pernah melakukan tirakat? Tanya Pak Hamid. Tirakat? Tirakat yang bagaimana maksudnya, Pak? Semacam puasa, baca-baca mantra, wirid-wirid tertentu dan sebagainya. Dek, aku kaget dong. Jelas saja aku pernah melakukannya. Puasa muti, nganyep, ngerowot, dan terakhir pati geni. Macam-macam wirid juga ku baca ribuan kali waktu itu. Iya, Pak, pernah waktu menjelang ujian nasional dulu. Dia menganggukkan kepala, mulutnya komat kamit seolah sedang membaca sesuatu. Puasa pati geni juga toh? Iya, Pak, pati geni dikerjakan di akhir tirakat. Mas Aryo, keponakanmu ini harusnya diruqyah. Tirakat yang dia jalani menjadi salah jalur. Niatnya apa, hasilnya apa? Niatnya memang sebagai perantara doa-doanya kepada Allah. Tapi nyatanya justru membuka mata batin yang tanpa didoakan dulu sebelumnya. Jika tidak kuat, bisa saja dia menjadi gila. Maaf lo ini. Mendengar penjelasan Pak Hamid, aku merinding. Aku ingat saat pertama kali melihat penampakan di musola sekolah. Ya, hari itu saat puasa pati geni, setelah sepekan melakukan tirakat. Lalu hantu di sungai yang mirip Winarti, hantu kepala di kelas, hantu di rumah sakit, dan semua penampakan itu. Benar juga katanya, penjelasan darinya bisa diterima dengan logika. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Om Aryo. Ruqyah, carikan peruqyah yang asli, bukan yang musyrik. Terkadang ada peruqyah yang justru menggunakan kekuatan jin sebagai perantaranya. Pilihlah yang syar'i. Lalu setelah diruqyah, apakah bisa sembuh, Pak? Nikahkan, segera nikahkan dia. Jika sudah ada jodoh, aura wajahnya juga sudah kesirep ajian pengasihan seseorang yang dilakukan tanpa guru pastinya. Karena sudah terlihat, pengaruhnya justru perang dengan efek tirakat yang dia lakukan. Maka dari itu, dia selalu sakit, tapi sakitnya tidak jelas. Andai saja Bapak dan Ibu mendengarkan semua ini, sayangnya Bapak sedang mengantar Ibu ke puskesmas. Hari itu jadwal imunisasi Alia. Om Aryo mengantar Pak Hamid pulang, tinggal aku sendiri. Pikiranku langsung menuju Rai. Apa yang Pak Hamid maksud dengan pengaruh ajian pengasihan? Apa yang dimaksud itu Rai? Mana mungkin dia melakukan itu? Meskipun dia tidak terlalu sopan, tapi dia tahu agama kok. Dia juga pintar mengaji. Belum lagi solusi terakhir yang dikatakan Pak Hamid, menikah.
Apa aku harus menerima pinangan Rai kemarin? Aku masih berkutat dengan segala pernyataan yang berserak di otak. Jika memang itu solusinya, aku harus bisa memulai, meskipun harus berjuang mencuri restu orang tua Rai lebih dulu. Sudut pandang Rai. Pertama kali aku tak sengaja melihatnya sedang melamun di teras. Matanya sipit, hidungnya mancung. Kulitnya putih bersih. Kutanyakan pada teman-teman, mereka bilang dia orang baru. Keluarganya pendatang di komplek kami. Semakin penasaran, aku dibuatnya. Setelah ku cari informasi, baru ku tahu bahwa namanya adalah Arnita, anaknya Pak Sudinata dan Bu Giarti. Seperti yang sebelum-sebelumnya, ku baca mantra pengait wanita. Mantra yang ku dapat dari teman saat iseng menanyakan kenapa dia bisa manjur mendapatkan pacar cantik. Ajian Jaran Goyang. Ku baca selepas sholat. Saat itu remaja seusiaku tak terlalu menggubris bahwa itu musyrik. Satu hal yang pasti adalah untuk mendapatkan gadis pujaanku. Ucuk dicinta ulang pun tiba. Beberapa hari setelah itu dia datang ke warung. Orang tuaku memang membuka usaha warung kelontong untuk pekerjaan sampingan ibuku sebagai ibu rumah tangga. Beli apa? Odol, sabun mandi, sampo, sama kertas folio. Aku memasukkan pesanannya satu persatu ke kantong plastik. Berapa semuanya? Nomor HP-mu berapa? Dia langsung mengucapkan nomor HP-nya dengan sukarela yang langsung kucatat di kalkulator. Akhirnya tak sia-sia juga mantra pemberian temanku. Tahap pertama sudah kubuktikan tanpa kesulitan berarti. Segera ku telepon Aji, temanku si pemberi mantra. Ku ceritakan semua dari langkah awal sampai detik ini. Semua berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hari-hari kami jalani lancar sesuai rencana. Aku sudah berani main ke rumahnya. Tapi kelihatannya bapaknya tidak terlalu suka pada aku. Sampai kejadian sepulang dari stadion. Nita lari ke dalam, membanting semua barang, lalu mengambil pisau. Pisau yang menancap pada buah di meja makan. Dia ambil untuk menghalau semua orang yang mencoba mendekatinya, termasuk Pak Sudi, bapaknya. Demi menyelamatkan putrinya, dia rela jemarinya tersayat oleh pisau yang diayunkan oleh Nita. Orang tuaku pun datang, ia menyuruhku wudhu dan mengaji. Sedang beberapa orang lainnya memanggil tetangga yang dianggap bisa mengatasi hal mistis seperti ini. Suasana hening, hanya ada suara lantunan ayat dan tangisan Ibu Nita yang tak kunjung mereda. Tak lama Nita tersadar, dia seperti orang pikun, tak ingat apapun yang sebelumnya terjadi. Namun ibunya dengan sabar menceritakan semua. Meski terlihat heran, dia mencoba memahami. Baru kali ini aku menyaksikan peristiwa kerasukan. Gadis pujaanku yang mengalaminya sendiri. Sedikit ada rasa bersalah di rongga dada. Mungkinkah ajian Jaran Goyang yang kubaca untuknya termasuk salah satu sebab? Atau memang ada pemicu lain? Aku hanya bisa merenung. Orang tuaku juga melarangku untuk berhubungan dengannya. Namun semakin dilarang, justru aku semakin menaruh rasa pada Nita. Aku semakin ingin memilikinya. Meskipun harus bertarung melawan setan yang merasukinya, aku rela. Berhari-hari setelah kejadian itu, aku tak bertemu Nita. Sebenarnya ingin main, tapi harus bersembunyi-sembunyi. Pernah suatu hari aku ngumpet-ngumpet ke rumahnya, tapi sepi. Dengar-dengar kata tetangga, rambut Nita dipotong pendek, layaknya lelaki. Bahkan alisnya dicukur separuh demi menuruti ancaman setan yang merasukinya. SMS dan telepon dariku pun tak dibalas. Ada rasa rindu, khawatir, takut, semua campur aduk jadi satu. Semakin hari justru aku semakin serius memiliki rasa untuknya. Niat awal yang hanya ingin menikmati gadisnya, kuurungkan. Semakin sadar bahwa niatku itu buruk. Usahaku untuk mendapatkannya pun buruk. Bahkan aku tak tahu apa konsekuensinya yang harus kubayar atas mantra itu. Dan sekarang aku tidak menggunakan mantra itu lagi. Aku benar-benar jatuh cinta pada Nita. Aku sayang sama dia. Kembali ke Nita. Pak, tadi Om Aryo kesini sama temennya. Ucapku gugup.
Aku coba ceritakan pesan Pak Hamid pada Bapak. Iya, Bapak udah tahu. Tadi om kamu sudah telepon Bapak kok. Matanya memandang langit, seolah ada beban yang berat dalam pikiranku. Terus gimana, Pak? Dengar ya, Nit, menikah bukan suatu hal yang mudah. Calon suamimu harus yang baik dan bisa jadi imammu dunia akhirat. Bapak mulai menatapku tajam, tatapannya tersirat makna yang dalam. Aku mulai menunduk. Orang tua Rai sepertinya tidak setuju. Sekarang Bapak juga tidak setuju. Lantas mau dinikahkan dengan siapa aku? Padahal ini demi kesembuhan dan masa depanku. Muak sudah merasakan segala penderitaan yang tak berujung ini. Bapak mengusap punggungku pelan. Bapak setuju saja kamu sama Rai, asalkan dia bisa membuktikan bahwa dia layak jadi suamimu. Apa dia sudah kerja? Mendengar ucapan Bapak, seperti ada pisau yang menancap di dadaku. Benar juga, selama ini aku bahkan belum tahu Rai sudah kerja atau belum. Kenapa bisa melamarku dengan memberi cincin? Itu hasil kerja kerasnya atau dibeli dengan uang jajan dari orang tuanya? Banyak pertanyaan yang tiba-tiba menggerutuk otakku. Kok diam, Nit? Tanya Bapak mengagetkanku. Kepalaku mendongak, menatap Bapak dengan ragu. Entah aku harus menjawab apa. Sedangkan tentang Rai saja aku tak begitu paham. Aku tanya sama Rai ya, Pak. Soalnya kan memang kita nggak terlalu dekat selama ini. Jadi Nita nggak tahu Rai kerjanya apa dan di mana. Akhirnya bisa meluncur juga jawaban yang tepat, meski awalnya harus tergagap. Ya sudah, itu ibumu lagi masak opor, bantuin. Nanti antar setengahnya ke rumah Rai, supaya kamu bisa mengenal keluarga mereka juga. Hidupmu selanjutnya akan bersama mereka kalau kamu memang menikah sama dia. Bapak bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkanku merenung sendiri. Benar semua yang dikatakan Bapak. Pemikirannya sungguh bijak bahwa nantinya seumur hidupku akan bersama Rai dan keluarganya. Aku harus mengenal, mendekati dan mengerti tentang mereka satu persatu. Opor ayam yang baru matang, lontong yang dibeli di pasar, dan kerupuk udang yang sudah selesai digoreng, sudah siap disajikan. Kumasukkan semua masakan untuk keluarga Rai di rantang susun. Ini aja, Bu. Tanyaku memastikan. Iya, udah itu aja adanya, antar sekarang sana, pas sama waktunya makan siang. Aku pun bergegas pergi. Cukup jalan kaki beberapa langkah saja, udah bisa ke rumah Rai. Assalamualaikum. Pintu rumahnya terbuka. Ku ketuk sampai lama, belum ada yang keluar. Ucapan salamku pun tak ada yang menjawab. Warung di samping juga terbuka jendelanya. Kuulangi lagi salam sampai yang ketiga, dan akhirnya ada yang keluar. Waalaikumsalam. Jawabnya singkat. Gadis yang kira-kira masih SMP dengan tubuh sedikit gempal itu menjawab salamku. Rainya ada. Kak Rai, ada yang nyari nih. Teriaknya lantang sampai kaget aku dibuatnya. Selain badannya gempal, suaranya juga keras, mengingatkanku pada ibunya. Ucapannya saat di rumah sakit pun masih terngiang. Siapa sih, Dek? Rai keluar dengan tangan penuh noda hitam yang seperti terlihat oli. Loh, Nita, sini masuk. Perintahnya setelah melihat yang datang adalah aku. Aku pun memberanikan diri melangkah masuk dengan rantang yang masih di tangan. Kulewati ruang tamu yang luas. Tidak ada meja dan kursi di sana. Hanya ada beberapa foto keluarga yang dipajang rapi di dinding. Siapa, Nak? Terdengar suara Ibu Rai dari dalam. Itu yang sering kerasukan itu loh, Bu. Mbak siapa ya tadi? Jawab adik Rai juga terdengar jelas olehku. Aku memilih diam, berdiri di dekat pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah. Oh Nita, kirain siapa? Jawab Ibu Rai, semakin membuatku gugup dan ragu untuk terus masuk. Ini tantangan berat untukku. Bisa nggak bisa, harus bisa. Bukankah mereka juga akan menjadi keluargaku jika aku menerima lamaran Rai? Perlahan aku pun masuk mengintip suasana yang memang terlihat sepi. Aku sudah berjalan sampai ke dapur
melewati 3 ruangan. Kamar depan dan 2 kamar berdampingan sejajar dengan ruang keluarga. Ibu Rai sedang memasak rupanya. Ku dekati dia dan kuletakkan rantang berisi opor ayam, kerupuk dan lontong itu di meja. Bu, ini opor ayam dari ibu, tadi masak banyak di rumah. Ucapku sambil menunggu ekspresi tanggapannya. Oh iya, terima kasih, taruh aja di situ. Jawabnya tanpa menoleh ke arahku sedikit pun. Ada rasa sakit di dada. Tak tahu apa namanya, tapi aku harus kuat. Merasa dicuekin, lebih baik aku pergi. Namun baru saja mau keluar, Rai sudah menunggu di ruang tamu. Maaf, tadi aku cuci tangan dulu, habis benerin mobilnya Om. Dia minta maaf dengan senyumannya yang khas. Iya Rai, gak apa-apa. Jawabku terus berjalan. Mau kemana? Duduk sini dulu. Dia menarik tanganku. Seketika aku berhenti dan menuruti permintaannya. Kamu sehat kan? Tanyanya basa-basi. Aku pun hanya mengangguk. Gimana tawaranku kemarin, Nit? Apa kamu mau terima lamaranku? Matanya berkaca-kaca, menunggu jawaban dari mulutku dan memandangku lekat-lekat. Tunggu dulu, aku mau tanya, apa pekerjaanmu, Rai? Bukankah kalau orang menikah harus menanggung kehidupan barunya? Dia tersenyum dan menggenggam jemariku. Aku sudah kerja, Nit. Aku leader di perusahaan dealer mobil. Tapi aku juga buka bisnis bengkel sendiri, makanya terlihat santai karena semua ada karyawannya. Aku balas menatap dan menggenggam jemarinya dengan kuat. Karena bab pertama tentang pekerjaan Rai sudah terjawab. Tinggal meminta restu keluargaku dan keluarganya, maka semua aman. Jika sudah aman, aku tinggal menuruti saran Pak Hamid untuk diruqyah. Kemudian setelahnya bisa langsung menikah. Ya sudah Rai, aku pulang dulu. Untuk masalah lamaran, lebih baik kamu bicara dengan keluarga kita. Jangan hanya sepihak, aku mau kita direstui seluruh keluarga. Sebelum biduk rumah tangga itu benar-benar kita jalani. Melepaskan genggamannya dan berpamitan pulang. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Bagaimanakah kisah Nita selanjutnya? Apakah dia akan menikah dengan Rai? Dan apakah mata batinnya bisa tertutup kembali? Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part akhir. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.